Salam teman-teman dan bapak-bapak yang terkasih. Selamat malam. Ya, saya berterima kasih kepada teman pengurus di bidang kerohanian yang memberikan kesekian kalinya kesempatan bagi saya untuk menyaringkan firman Tuhan. Saya tidak berkata berkhotbah karena saya ini sedang berhadapan dengan teman-teman yang para pendeta, para guru-guru PAK. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan mungkin lebih tahu dari saya, bahkan teman-teman lebih tahu lah, lebih pintar dari apa yang bisa saya lakukan bersama dengan saya. Tapi malam hari ini akan saya ajak kita bersama untuk sama-sama belajar saja, mengingatkan kembali apa yang difirmankan dalam firman Tuhan, dan ini juga merupakan perenungan saya, maka saya akan membagikannya kepada teman-teman. Ya, sebelum itu saya juga berterima kasih kepada teman-teman, khususnya semester 7, 5 yang ada di lapangan, semester 3 dan cama-cami, calon mahasiswa-mahasiswi yang telah mendukung kami angkatan kedua bisa melewati satu pertandingan yang menurut kami sangat luar biasa. Ya, kami bisa menyelesaikan dengan baik. Paling terasa adalah ketika sidang skripsi, dan benar-benar di antara kami sebagian kecil adalah meneteskan air mata. Jadi itu satu rasa yang membuat kami bersyukur kami bisa melewati semuanya oleh karena support dari teman-teman, rekan-rekan, dan terkhusus doa yang adik-adik berikan bagi kami. Itu yang sangat berterima kasih buat teman-teman, dan terlebih juga buat dosen yang telah hadir pada malam hari ini. Ya, malam ini saya ajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab PL, ya, yaitu di kitab sejarah Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ayatnya ke-8, ya. Yosua pasal 1 ayat yang 1 pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Mungkin ini tidak asing lagi bagi kita karena ini sering dibicarakan, sering dikhotbahkan, bahkan sering didiskusikan dalam acara-acara tertentu maupun seminar. Tapi saya ajak kita untuk kembali merenungkan apa yang setelah saya renungkan saya akan bagikan kepada teman-teman semua, bapak-bapak yang telah hadir pada malam hari ini. Kita akan sini berganti membacanya. Saya ayat yang ganjil dan teman-teman yang ayat yang genap atau ayat kedua dan seterusnya begitu. Saya akan memulai perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Maka Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangnya sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yang di sungai Efrat, seluruh tanah Palmet sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Allah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang menjanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang kudus di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Pada malam ini saya akan berikan satu
topik bagi kita, yaitu saya ambil dari ayat 7 dan 8, yaitu berhasil dan beruntung. Jadi saya ambil konteksnya di ayat tersebut. Jadi teman-teman, kalau kita belajar tentang introduksi PL, mungkin teman-teman udah tahu penulis dari kitab Yosua, yaitu Yosua itu sendiri, dan kurang lebih tahun penulisannya itu 1400 sebelum Masehi. Dan tema yang selalu terkemuka di mana-mana, entah itu di buku-buku bacaan maupun di artikel atau website, itu biasanya selalu temanya itu lebih condong ke menaklukkan Kanaan. Jadi tema besar dari kitab Yosua ini adalah menaklukkan Kanaan. Teman-teman sendiri mungkin tahu ya, Yosua itu berasal dari suku mana? Ada yang bisa bantu saya? Jangan malu-malu, kencang aja suaranya. Mungkin satu pembelajaran juga ya. Kalau Yosua ini berasal dari suku Efraim ya, suku Efraim. Dan nama ayah tadi udah ditulis di sana, yaitu Nun, ya, Yosua bin Nun, abdi Musa. Ya teman-teman, bagaimana supaya saya dan teman-teman itu bisa berhasil dan beruntung? Tentu mempunyai cara-cara tersendiri. Ya, kalau kita melihat Yosua, latar belakangnya adalah dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dan dia juga seorang yang taat kepada pemimpinnya Allah. Ya, dimanapun Musa berada, dimanapun Musa pergi, dia selalu ikut. Jadi itulah latar belakang Yosua. Dia mempunyai juga keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi Yosua ini bukan seorang pemuda yang abal-abal. Ya, dia menempatkan dirinya, dia memposisikan dirinya sebagai hambanya Musa. Walaupun dalam kategori itu ada hambanya Tuhan juga. Ya, dia tidak pernah meninggalkan Musa. Walaupun ada satu titik tertentu, mungkin dia tidak bisa bersama-sama dengan Musa, karena itu memang perintah Tuhan. Contohnya saja ke gunung apa ya? Gunung Sinai. Jadi dia tidak bisa ikut. Karena kenapa? Hanya Musa yang boleh diizinkan oleh Tuhan ikut ke sana. Tapi Yosua sendiri hanya di pinggir-pinggir gunung. Jadi tidak boleh ikut. Ini ada titik-titik tertentu. Tetapi sepanjang jalan mereka dari Mesir, ya, karena Yosua merupakan juga orang yang dilahir di Mesir dan bisa melewati padang gurun dan sampai kepada Kanaan. Dan dialah orang yang selalu taat, tetap bersampingan dengan Musa. Nah, ini secara tidak langsung ada namanya mendelegasikan tugas. Ada yang namanya pemuridan di sana. Ini sangat dapat. Jadi kalau orang membaca kitab Yosua yang pertama ini, sangat banyak topik-topik yang bisa diangkat. Bisa berbicara tentang kepemimpinan, bisa berbicara tentang pemuridan, bisa berbicara tentang peralihan estafet, bisa. Dan bisa juga berbicara tentang bagaimana orang berhasil dan beruntung. Dan salah satunya topik yang saya bawa malam hari ini buat kita adalah bagaimana kita sebagai anak muda bisa berhasil dan beruntung menurut versinya Yosua. Ya. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung adalah di ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangnya sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel. Itu kata bersiaplah. Jadi ada satu persiapan. Jadi saya percaya Pak Rektor kita, Pak Junior Nadaslahi, pas membuat atau mendirikan STT ini bersama rekan-rekan pengurus, tidak sebatas ayo, pasti mempunyai persiapan yang matang, ya, baik dalam mental, SDM yang mungkin, walaupun berjalan kita dia sendiri, ya, khususnya angkatan pertama yang sangat tahu persis bagaimana perjalanan STT ini, angkatan kita alumni yang kedua sangat tahu juga. Ya, satu hal yang sangat masih ingat adalah ketika kami mengangkat air dari asrama cewek yang seberang jalan ke bawah lagi, ke dalam lagi, itu baik air dingin ke air panas selalu dipikul di galon lalu dibawa ke gereja. Itu sangat terkesan sekali ya momennya. Yang kedua adalah bagaimana kami memakan singkong yang lebarnya segini dan dapat satu orang hanya 2, itu pagi-pagi. Jadi saya rasa teman-teman yang mungkin di bawahnya Irma belum merasakan hal itu ya. Irma udah merasakannya? Yang singkong selebar kayak gini? Udah sekali, selama mereka pertama sekali. Kami rutin ya. Jadi itulah. Jadi Bapak sebagai ketua tidak hanya abal-abal membangun mendirikan STT. Dia mempunyai persiapan. Sebelumnya sudah dipilih
oleh Tuhan secara langsung menggantikan kepemimpinan Musa yang sebagai pemimpin Israel sejak kecilnya sudah kenal baik dengan Musa. Jadi secara tidak Musa itu menjadi mentor, yang kalau bahasa gaulnya sekarang menjadi kakak rohaninya. Jadi secara tidak langsung saya yakin percaya Musa juga mendidiknya. Karena Tuhan yang mempunyai rencana, karena Tuhan yang mempunyai suatu tujuan, maka Tuhan berhak memilih siapa saja yang dia akan kasih anugerah untuk melanjutkan visi misinya untuk mencapai tanah perjanjian. Kenapa harus dicapai tanah perjanjian? Karena ini merupakan suatu janji kepada bapak leluhurnya, bapak-bapak leluhur daripada bangsa Israel. Jadi ada persiapan. Kalau mungkin saat ini kita kira ini sangat dekat sama Pak Jim, tapi tidak semuanya kepercayaannya diberikan kepada kita semua. Enggak. Pasti ada orang-orang tertentu yang bisa diberikan kepercayaan. Kenapa? Sesuai dengan kapasitas juga akan dinilai sana. Ya, Yosua selalu bersama-sama dengan Musa kemanapun Musa pergi. Ya, kalau kita membaca seluruh kitab Pentateuch kecuali dari Kejadian, Yosua bertahan. Mulai dari Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Ulangan sampai kitab Yosua itu sangat jelas perjalanan mereka bangsa Israel. Bagi kita saat ini adalah persiapan apa yang sedang kita persiapkan untuk mencapai tujuan kita. Ya, bagi teman-teman camat-camit, calon mahasiswa masih belum yang semester 1, belum tentu lolos SPM. Jadi bagi camat-camit, persiapan apa yang adik-adik persiapkan untuk mencapai goalmu di tempat ini? Apa hanya sebatas pelarian saja? Karena di sana, di Papua sana terlalu ekonominya terlalu rendah, sehingga harus datang merantau ke Jakarta. Saya tidak tahu. Tapi apakah juga persiapan itu sedang berlangsung? Adik-adik kita semua persiapkan. Saya sedikit tahu tentang perjalanan Pak Juman untuk mencapai suatu goal tentang akreditasi teologi maupun akademi institusi itu sangat luar biasa menurut saya. Ya, dia tidak hanya berjalan sendiri, tapi dia juga membagikan tugas-tugas itu. Jadi persiapan itu secara mental bisa jadi, secara juga sumber daya pasti. Jadi kalau kita mencapai suatu goal, jangan pernah capek kalau nggak ada persiapan. Jangan pernah capek kalau tidak ada visi misi. Ya, orang yang berhasil adalah orang yang mempunyai visi misi. Karena visi misi itu adalah merupakan fokus kita untuk dapat melaksanakan setiap pekerjaan pelayanan kita. Jadi pertanyaan bagi kita adalah persiapan apa yang telah kita persiapkan untuk mencapai goal kita dalam pelayanan kita. Yosua memiliki mental yang kuat, dia mempersiapkan dirinya. Kenapa harus mempersiapkan diri? Karena bangsa yang dibawanya keluar adalah untuk menyeberangi sungai Yordan, bukan bangsa yang nur-nur saja. Oh tidak. Bahkan kekaruannya Musa sampai marah. Bahkan dia itu merupakan alasan dia tidak bisa sampai ke Kanaan. Karena kenapa? Bangsa ini bangsa yang memberontak. Kadang suka, kadang enggak. Nah, kadang juga kita sebagai anak-anak berasrama, hal itu akan pasti terjadi. Ya, kadang-kadang kita tidak suka dengan kakak semester, kadang-kadang kita tidak suka dengan adik semester, bahkan kepada ibu bapak asrama maupun kepada saudara-saudara kita. Ya, kadang juga mereka akan bingung, bahkan marah sekalipun karena kita. Kenapa mereka bisa marah? Karena kita suka memberontak. Diarahkan kadang tidak mau, termasuk diri saya sendiri. Ya, itu yang pertama adalah harus ada persiapan ketika kita mau berhasil dan beruntung. Yang kedua adalah di ayat 5. Saya akan bacakan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, saya akan remas kalimat itu. Saya kasih subtemanya adalah disertai oleh Tuhan. Jadi yang kedua adalah jika saya, teman-teman bapak-bapak yang terkasih, mau berhasil dan beruntung adalah kita harus disertai oleh Tuhan. Tanpa disertai oleh Tuhan, kita akan gagal. Mungkin kelihatan tidak, tapi sampai berapa lama bertahan. Tapi orang yang disertai Tuhan berhasilnya akan bertahan bahkan sampai bertahan. Ya, artinya kita harus dekat dengan Tuhan. Yosua ini sangat dekat dengan Tuhan. Dari masa mudanya sudah dididik baik oleh Musa secara tidak langsung, walaupun tidak tersirat secara implisit di dalam Alkitab. Ya, orang yang sudah dekat dengan Tuhan seperti Yosua, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, Tuhan tidak akan biarkan.
pasti Dia selalu menyertai. Tuhan tidak biarkan kita berjalan sendirian, ya. Dia selalu menyertai. Saya yakin ST ini berjalan yang baik tuh, dari rumah gereja, rumah asrama cewek, rumah gereja, kita bergumul-gumul. Ada satu momen waktu itu kalau nggak salah doa semalaman, dan Pak Jun masih ingat yang pembicara waktu itu. Kami bergumul untuk ruko yang pengantin ini, untuk biaya. Sebelum beliau menyampaikan firman Tuhan, pas doa, cek masuk. Alhamdulillah, ya 10 juta langsung cair. Beliau waktu itu sangat gembira, saya lihat sekali mukanya, dan saya ingat sekali bahwa itulah penyertaan Tuhan, bahwa Dia mempunyai persiapan yang baik. Ya, beliau mempunyai persiapan yang baik sehingga Tuhan menyertai dia. Kalau Tuhan tidak menyertai, tidak mungkin ada hasil seperti itu. Bahkan sampai sekarang kita bisa katakan kita mempunyai ruko 2, walaupun dalam notabene sewa, tapi kita masih terpelihara oleh Tuhan. Amin. Ketika bangsa Israel dekat atau taat dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai mereka, ya, dari pengajaran orang Mesir. Ya, kalau kita lihat latar belakang orang Israel di Mesir itu lewat Laut Biru, ya, sangat betul-betul kita bisa rasakan kalau kita bisa membaca bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah lari daripada mereka. Tuhan menyertai perjalanan mereka dari padang gurun melalui apa? Tiang awan dan tiang api. Itu sangat jelas. Kecuali orang yang tidak benar-benar meyakini hal ini secara literal, yang berarti nggak percaya, ya. Artinya secara literal itu benar-benar terjadi, benar-benar api, ya. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah firman berkata, aku tidak meninggalkan engkau. Ayat 5 tadi. Jadi itulah kalimat yang sangat penting. Tuhan menyertai kerajaan dan kepemimpinan Daud, ya, karena Daud dekat dengan Tuhan. Henok, Elia dekat bergaul dengan Tuhan, mereka akan diangkat ke surga, ya. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan akan disertainya kemanapun dia melangkah, termasuk Yosua yang disertai untuk melewati Sungai Yordan, untuk menghadapi bangsa-bangsa yang lain di seberang Sungai Yordan untuk dapat mencapai suatu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sama dengan kita di masa kini, teman-teman. Baik kita sebagai mungkin pemimpin, pengurus dari BEM atau apa, Gembala Sidaka, kalau kita tidak menyerahkan segala rancangan, program, strategi, visi misi yang menjadi goal kita ke depan, kita akan sia-sia kalau kita tidak menyerahkan kepada Tuhan. Yosua memberikan satu contoh bagi kita bahwa dia orang yang disertai oleh Tuhan. Buktinya nanti, endingnya nanti, dia bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Salah satu contoh yang disertai Tuhan adalah Yosua sendiri, ya. Seperti yang saya katakan tadi, buktinya adalah dia berhasil menaklukkan Kanaan di dalam kepemimpinannya beserta rekannya si Kaleb, ya. Mereka inilah, kedua orang inilah yang memimpin bangsa Israel bisa sampai kepada tanah perjanjian. Daud ketika melawan Goliat, kita sangat tahu banget yang di dalam Samuel, ya, satu pasal di kitab Samuel, ya, cerita Goliat. Kalau bukan penyertaan Tuhan, tidak mungkin dia bisa melawan Goliat. Dia berkata, aku melawan kau dalam nama Tuhan, hanya dalam nama Tuhan. Itu sangat luar biasa. Percayalah orang yang dekat dan disertai Tuhan akan berhasil dan beruntung. Kita tidak usah takut lagi karena Tuhan beserta kita. Itu janjinya, ya. Mazmur, Daud pernah berkata dalam Mazmur pasal 21 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gentar? Jadi kalau di masa pandemi ini kita jadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita, saya percaya kita tidak akan kena virus corona. Jadi Daud sendiri berkata dalam keadaannya, kesusahannya, di mana anaknya Absalom yang mengejar-ngejar dia harus menjadi pemimpin. Tuhan berkata, bahkan bangsa-bangsa lain menyerang kepemimpinannya, menyerang kerajaannya, dia tetap berkata, saya tidak takut, karena Tuhan adalah terangku, dia keselamatanku. Dia juga tidak gemetar, karena Tuhan adalah benteng hidupnya. Jadi benteng-benteng kerajaan itu tidak. Yang paling kuat bentengnya adalah firman Tuhan. Itulah benteng dari Daud. Itu yang kedua yang pertama tadi, persiapan. Ya, kalau kita menjadi orang berhasil beruntung, harus ada namanya persiapan. Yang kedua adalah disertai oleh Tuhan. Kita harus pastikan diri kita ketika mau menyelesaikan di tempat ini,
pastikan dirimu dan saya disertai oleh Tuhan. Yang ketiga adalah kita akan baca di ayat yang ke-6a, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini kalimat ini kalau kita baca satu perikop ini, satu pasal ini, kuat dan teguhkanlah hatimu, itu muncul 3 kali. Dan ini berarti sangat penting. Ya, kalau dalam bentuk exegesis itu sangat-sangat penting. Kenapa Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu, Yosua? Karena bangsa yang dihadapinya, bangsa pun yang dibawanya adalah bangsa yang sangat memberontak, yang sangat teguh hatinya. Kadang-kadang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Ya, makanya harus dikuatkan, diteguhkan hatinya untuk menghadapi bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Bahkan juga menghadapi bangsa yang menjadi lawan mereka di depan seberang Sungai Yordan. Jadi harus benar-benar kuat dan teguh hati. Jadi ini sangat penting. Orang yang akan berhasil adalah hanya orang yang kuat hatinya. Kalau lemah hatinya, tidak akan berhasil. Ya, itu akan mudah masuk serangan-serangan dari iblis. Ya, kalau orang yang kuat hatinya, artinya kuat berarti siap berhasil. Artinya bersedia berhasil. Artinya siap untuk berhasil. Jadi itu. Kalau hati kita kuat, pasti berhasil. Biasanya orang hati yang kuat itu adalah jarang bisa sedih, ya, nggak kelihatan. Tetapi dalam hatinya itu merasa begitu banyak orang. Tapi karena dia mempunyai hati yang kuat, dia bisa menaklukkan kanan. Jadi juga saya tidak heran kepada teman-teman, pasti memiliki hati yang kuat untuk bisa diproses ke tempat ini. Jangan goyang. Buktinya, KOP kata pertama, kami angkatan kedua. Nah, kami bisa melewati proses baik secara akademik maupun secara berasrama. Ya pasti bisa. Yang penting kuat hatinya dan tetap taat kepada peraturan. Itu saja. Kalau kita berjalan dengan itu pasti lewat. Ya, walaupun kita berpikir kami dulu ada 19 ya. Ya 19 dulu awalnya, keluar 2 orang dikarenakan beberapa motif ya, beberapa masalah, dan saya bisa katakan mereka orang yang tidak kuat hatinya, terlalu tinggi nafsunya. Ya, tetapi orang yang kuat hatinya pasti berhasil. Apapun tantangannya, ya, apapun goncangannya mungkin, ya, tarikan, gesekan baik itu secara kepada teman-teman, rekan-rekan maupun gesekan dalam berkelas yang bisa aja. Kadang-kadang ada gesekan terhadap dosen pengajar dengan mahasiswa ya. Kadang-kadang terjadi dan pernah mengalami hal itu. Ya, bagi salah seorang dosen kita, jadi karena berbeda pemahaman, sama juga anak mahasiswa suka mencoba dosennya. Ya, tapi itulah, percaya walaupun banyak goncangan, gesekan, tarikan, jangan pernah takut. Pasti banyak masalah yang kita hadapi. Ya, baik itu secara berorganisasi secara gereja, organisasi secara akademik, kampus, ya organisasi terkecil seperti BEM, itu pasti ada masalah yang bisa kita hadapi. Tapi yang penting di sini adalah bukan fokusnya masalah, tapi fokusnya solusi. Di antara beberapa dosen kita, di antara dosen-dosen kita ini banyak hal-hal yang bisa kita petik. Saya sendiri banyak hal yang bisa saya petik dalam mengambil keputusan. Jadi orang yang benar-benar bagus mengambil keputusan di dalam hidupnya telah ditaruh yang namanya kebijaksanaan. Bijak dalam menghadapi, dalam mengambil keputusan. Jadi dosen-dosen kita itu banyak yang bisa kita petik. Jangan hanya kita berkata, kalau dosen saya berikan ini doang, selevel lah. Jangan, ya, jangan berkata demikian. Tapi bagaimana kita juga memberikan kepada dosen kita, bukan memberikan secara hal materi, tapi mungkin masukan. Jadi jangan kita sampai berkata, apa sih yang ST berikan bagi saya? Kok saya tidak pernah berubah? Hei, yang membuat berubah adalah diri sendiri dan sendiri kepada anugerah Tuhan. Tapi harusnya kita berkata adalah apa yang telah saya perbuat untuk alma mater saya. Ya, bagi kita teman-teman yang alumni yang angkatan pertama dan kedua, kita sudah mulai berpikir, jangan berpikir apa yang saya buat bagiku, tapi apa yang saya jadikan buat suatu karya untuk STT saya atau alma mater saya. Ya, jangan melupakan alma mater, baik teman-teman yang jauh di kota Jakarta nanti, entah itu di Sulawesi, Papua, Sumatera sana kah, di Jawa sana kah, jangan pernah lupakan alma mater. Walaupun saya sendiri bersyukur bisa direkomendasikan di STT Setia, dan tetap saya mencintai alma mater S1 saya. Walaupun alma mater saya nantinya akan berubah, tetap kalau
Kalau saya sampai di alma mater yang berbeda, pasti ada alma mater yang pertama yang membuat saya begini. Itu puji Tuhannya, saya akan tetap dan saya sudah mengambil satu tekad menjadi bagian dari STM. Jadi itu tekad saya. Mencapai keberhasilan pasti ada proses yang akan kita lewati. Proses tersebut tidak selalu mudah, ya ini tidak selalu enak, tidak selalu gampang. Jadi maunya orang Israel ini ketika melewati, maunya gampang-gampang saja, maunya enak-enak saja. Weh, tenang dulu. Ya, kanopi ini angkatan pertama. Saya panggil kanopi aja, atau Pak Guru boleh juga. Terserah. Ya. Pak Kepala Sekolah juga ini tidak enak-enak hidupnya ini menjalani selama 4 tahun. Tapi satu contoh yang baik yang bisa kita contoh, dia dipakai di luar sana. Selain dia membawa nama baiknya, dia juga membawa nama baik alamatnya sendiri. Ya, kenapa dia bisa berhasil? Bahkan dikasih di tempat kedudukan yang paling tinggi di PSKD 2 atau PSKD 2 di SD. Jadi kepala sekolah. Wow. Terkadang saya iri, kapan saya jadi pemimpin juga ya. Ya, tetapi dia ini perlu. Jadi memang selain daripada mempunyai potensi jadi pemimpin, dia juga lari dari pembentukan dari entah itu dari akademi berasrama. Ya, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk melewati proses tersebut perlu hati yang kuat. Ya, banyak contoh yang tidak kuat hatinya, seperti teman-teman yang keluar berdekatan teman-teman kadang kami banyak yang keluar karena mereka tidak kuat hatinya. Jika tidak kita kuat hatinya, kadang-kadang kita bisa stres, ya, bisa depresi atau bisa dibawa ke rumah sakit jiwa atau kesannya gila begitu. Ya, kalau kita tidak kuat, apalagi sempat saya kemarin lirik teman saya juga dalam pembuatan skripsi itu, waduh benar-benar puyeng, cari buku ke sini ke sana, ya ada yang mulai, aduh biar saja lah, asal jadi, hasilnya belakangan saja, pas diuji menetes air mata, ya itulah. Tapi kalau kita memiliki hati yang kuat, pasti tahan banting. Ya, orang yang berhasil adalah orang yang tahan banting. Katakan sebelahnya, orang yang tahan banting. Ya, boleh membanting, saya membanting. Karena tahan banting. Ya. Seterusnya adalah itu yang poin yang ketiga, adalah kita harus kuat dan teguh hatinya dalam menghadapi segala hari-hari kita. Begitu juga bangsa Israel. Begitu juga pemimpin mereka itu Yosua harus dikuatkan hati. Yang keempat adalah saya akan bacakan di ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diberikan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi saya ambil satu kalimat di sana adalah bertindak hati-hati. Jadi orang yang berhasil adalah dan beruntung adalah orang yang bertindak hati-hati. Jadi kalau sesuka-sukanya tidak hati-hati, maka akhirnya dia bisa jatuh. Seperti Saul, kita tahu cerita dalam Alkitab, dia akan jatuh. Yang kerat, jabatan sebagai raja diambil alih, diberikan alih Tuhan kepada Daud. Ya. Yang merupakan juga raja pertama di bangsa Israel, diambil kalau Tuhan ambil. Karena tidak hati-hati. Apapun masalah kita semua, baik bapak-bapak juga, tetaplah bijaksana dalam mengambil keputusan dengan hati-hati dan selalu bersumber firman Tuhan. Firman Tuhan kata tadi, selalu perkatakan firman Tuhan, selalu perkatakan Taurat ini. Jadi orang yang bertindak hati-hati selalu berlandasan, selalu dasarnya adalah firman Tuhan. Lalu kalau kita tidak berlandasan firman Tuhan terutama, pasti akan mudah goyah. Ya. Begitu juga dalam kepemimpinan, baik itu dalam organisasi, khususnya di ST ini, kalau juga pemimpin kita tidak bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan, khususnya momen yang kemarin itu wisuda, di mana Indonesia sangat marak pandeminya kan, COVID-nya, kita orang yang berani. Saya katakan, beliau juga katakan orang yang sangat berani, universitas yang paling besar saja, mau kata abang saya, sepupu saya yang di Jogja, di Semarang, yang di universitas apa itu, yang Katolik punya,
Mereka adalah via Zoom, via online. Mereka nggak berani. Tapi saya katakan adalah kita lah orang yang paling berani. Bahkan di lokasi yang COVID-nya sangat tinggi penyebarannya ya, di Jakarta. Itu Jakarta kemarin setelah diperpanjang PSBB-nya itu dua minggu itu kenapa? Karena Jakarta lah merupakan nomor 1 peningkatan COVID-nya sangat tinggi. Di tengah-tengah itu kita mengambil satu sikap yang berani. Sampai kemarin itu ada beberapa dosen yang waktu rapat dan kita semester angkatan kedua diundang Bapak untuk bagaimana solusinya. Bukan hanya saya sendiri yang memberi satu dikatakan ya, menolak untuk melaksanakan wisuda. Karena kita harus belajar dari STT lain maupun universitas lain, kita harus mengadakan via Zoom. Tetapi teman-teman lebih setuju untuk tetap tatap muka walaupun hanya sangat terbatas sekali. Kenapa saya takut resikonya? Karena saya sendiri mendengar kabar Jakarta ini diperpanjang PSBB-nya. Saya takut ada nanti beliau pemimpin kita dipanggil begitu, lalu kita kemana? Misalkan begitu. Itu yang saya pahami, makanya saya memberikan argumen begitu. Bagaimana kalau kita via Zoom saja? Tapi puji Tuhan bisa terlaksana baik. Tetap tatap muka sangat terbatas, orang tua di sini dan wisudawati di sana bersama dosen. Tapi sampai sekarang masih aman-aman saja. Tapi itu karena penyertaan Tuhan, karena anugerah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yosua ketika menghadapi musuhnya, ia selalu bertanya. Jadi orang yang bertindak hati-hati adalah orang yang selalu bertanya kepada Tuhan lebih dulu, bukan bertanya kepada teman-teman. Mungkin secara tidak sadar kita termasuk orang yang sering pertama bertanya kepada sebelah kita, bukan kepada Tuhan. Itulah kesalahan yang harusnya kita perbaiki. Ya. Tapi yang paling pertama adalah kita harus bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata begitu. Bahkan kalau kita melihat perjalanan Yosua, dia selalu bertanya kepada Tuhan sebelum. Kalau Tuhan berbicara serang, maka dia akan menggerakkan bangsanya tim bajunya untuk menyerang. Kalau Tuhan berkata stop, jangan stop, berhenti, tunggu waktunya. Jadi dia akan selalu bertindak hati-hati karena dia selalu bertanya kepada Tuhan. Jadi bagi teman-teman, terkhusus cama-cami, sekarang bisa bertanya kepada Tuhan. Apakah saya benar-benar di sini, atau hanya pelarian, atau hanya karena ajakan dari teman-teman? Kalau saya dulu, sama sekali saya nggak tahu itu apa STT. Saya memang hampir sempat mendaftar di STI Dewantara Bogor, tetapi karena satu momen waktu itu tabrak dan apa yang saya tabrak itu meninggal dan saya harus singgah di sel di pos polisi, dan itu merupakan momen juga yang menyentuh hati saya. Dan Pak Jai itu sebagai juga paman saya dulu, saya nggak di kampung nggak terlalu kenal banget ya, karena saya dari kelas 2 itu udah di rumah orang lain, jadi nggak terlalu banyak. Dan beliau juga sekolahnya di Teluk Dalam sana, jadi nggak sempat sering-sering ketemu. Jadi ketika beliau menikah, dari situlah mulai akrab. Padahal itu paman saya sendiri. Coba, jangan-jangan dibilang anak berumah gitu. Ya, jadi beliaulah yang mengantarkan saya ke sini, dan dari situlah saya bisa mengenal dunia pelayanan. Dan tindakan saya untuk datang ke sini, saya sudah pikir tidak salah. Ya, saya juga bisa belajar tidak gemetar celana saya sekarang karena saya sudah mengambil komitmen untuk tetap di sini. Dulunya kami semester 2 ikut pelayanan ya. Kalau sekarang semester 3 baru bisa. Ada sebagian besar dari kami dulu semester 2 udah bisa ikut pelayanan kemana-mana. Jadi kita ini walaupun celananya agak celana pensil begini, tetap aja gemetar begitu. Kayak celana Roma Irama, nggak ada bedanya. Walaupun celananya pensil, tapi gemetar begitu. Tapi karena melalui STT Hami, melalui basis dari berasrama, kami dilatih untuk berdiri, bercakap-cakap, dan sering belajar firman Tuhan. Jadi sampai sekarang ya kita bisa lah berdiri, walaupun hanya di tempat-tempat saja. Ya, banyak juga hal yang sering saya hadapi di tempat PKN saya dulu. Pernah saya dikasih satu kesempatan besar bagi saya membawa sharing tentang
kejatuhan manusia dalam dosa. Dan sempat saya tanya kepada beliau, kasih materi kepada saya tentang dogma manusia waktu itu di komunitas bapak-bapak kaum pria se-Pemalang. Jadi waktu itu kalau saya ada sekitar 8 gereja yang bergabung dalam komunitas itu. Jadi saya dikasih satu kesempatan untuk share tentang manusia dalam dosa. Dan materinya tidak jauh-jauh dari beliau juga. Jadi apa yang saya dapatkan dari sini, saya juga tuangkan di sana. Walaupun namanya orang tua kadang nggak ngerti ya. Dan saya juga bingung juga mau gimana menyederhanakan bahasa-bahasa teologi gitu, sangat susah. Ya, apalagi yang lanjut usia. Orang itu di sana itu lanjut usia ada 60 ke atas, 72, nggak mati-mati. Iya serius teman-teman. Jadi saya juga di sana sekali khotbah di umum bulan 1 kalau nggak salah sebelum saya berangkat dikasih kesempatan. Dan paling terkesan baik adalah sebelum almarhum pendeta saya itu meninggal. Aduh, benar-benar bulan 7 minggu kedua atau berapa, nggak lama sampai di sana dikasih secara tiba-tiba renungan pagi, karena di sana ada bisa pagi jam 4 sampai jam 6. Jadi memang beliau itu merupakan tugasnya, dia yang berdoa firman, lalu dia serahkan kepada saya. Tiba-tiba saya kaget benar, Tuhan apa? Saya cek HP saya, beruntung HP saya ada beberapa renungan dalam. Tapi kalau udah di bidang dulu, mungkin di buku juga banyak ayat ada atau renungan-renungan dari beberapa pembicara di sini. Saya tulis menjadi pegangan saya di PKM. Jadi waktu itu ya udah 100 jam. Jadi orang yang bertindak hati-hati pasti terutama dia bertanya kepada Tuhan. Ketika pemimpin gembala mengambil keputusan yang salah atau itu lebih menguntungkan diri sendiri, alhasilnya tidak akan berhasil. Ya, gereja itu bisa bubar. Kalau beliau ini Pak Jul mengambil keputusan hanya dia mengambil keputusan berinteraksi dengan inderanya sendiri tanpa di lobbying kepada teman-teman pengurus, pasti istilahnya tidak bakal maju. Itu namanya bukan organisasi, lebih kepada egosentris, yang lebih kepada ego. Dia semua. Tapi saya tahu baik beliau adalah selalu memberikan tugas-tugas kepercayaan tertentu yang mungkin menjadi kemampuan kita bisa kita laksanakan. Ada peribahasa mengatakan, kalau nggak salah ya, orang tergelincir bukan di batu yang besar, melainkan di batu yang kecil atau berupa kerikil. Artinya adalah orang jatuh bukan karena masalah besar, melainkan dalam masalah yang kecil atau sepele. Ya, entah itu satu peristiwa yang mungkin sudah kita dengar, Ben dan Jeffrey itu mungkin si Jeffrey masih ada ya, sampai kecap juga luar. Hanya gara-gara apa? Ya gara-gara mungkin kalau salah. Hanya gara-gara sepele sampai begitu salah paham, sampai tunjuk-tunjukkan, ya, sampai kecap. Waktu itu saya nggak lagi makan, mungkin saya bisa ambil. Ya, untuk membuat makanan saya lebih manis. Contoh gereja besar karena apa? Hanya karena kesalahpahaman antara pemimpin, gembala, atau majelis. Ya. Jemaat tidak datang ke gereja karena apa? Karena tidak dijemput. Coba. Jemaat tidak datang karena dia tidak suka teman atau keluarga yang ini. Itulah salah paham. Tapi orang yang bertindak hati-hati, dia tidak tahu segalanya, mau itu goncangan apa, ketidaksukaan orang kepadanya, dia tidak tahu. Yang penting dia selalu bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang keempat, bertindak hati-hati. Dan yang kelima adalah, saya akan bacakan di ayat yang ke-7c. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang menggambarkan, saya kasih topiknya di kelima poin adalah tekun dan setia. Ya, tekun dan setia. Yang menggambarkan ketekunan di ayat 7 ini adalah janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi saya kasih topik adalah tekun dan setia. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri artinya setia. Ya, setia dalam pelayanan, setia dalam pekerjaan, setia dalam karir potensi yang Tuhan anugerahkan begitu. Ya, setia dalam visi misi, yang tidak lari dari tujuan selain. Tidak menyimpang artinya bertindak fokus, mengambil keputusan dengan fokus. Orang yang demikian alhasilnya adalah orang yang sukses
dan berhasil. Ya, setia kepada pasangan, setia juga kepada pacar, ya harus ya dipacu dengan kesetiaan. Kalau bicara dengan kesetiaan itu sangat berat ya. Ya, kalau udah menjalin satu hubungan, yang paling berat adalah menjaga kesetiaan sendiri. Ya. Tapi yang paling gampang kalau menjalin satu hubungan adalah merebut hati si cewek itu gampang sekali. Ya, tinggal belajar kepada Bang Suwan belakang itu. Banyak taktiknya untuk mencari cewek. Kalau mendapat cewek. Tapi yang paling susah untuk dipertahankan setelah menjalin satu hubungan adalah kesetiaan. Lalu, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus bisa setia kepadanya sampai kita didapatkannya sampai nanti akhir zaman tetap setia. Ya. Kita bisa berkata aku udah setia. Mungkin saya sendiri bisa berkata aku tetap setia di STH. Tapi nanti kelas saya kurang tahu juga. Tapi mau dekat saya tetap setia di STH. Ya, bukan setia karena ada apanya, enggak. Jangan salah pikir. Saya setia karena beliau mempercayakan saya untuk tetap di sini, memberikan satu kepercayaan. Mungkin di benak teman-teman menjadi seorang pekerja di kantor itu rendah ya, tapi bagi saya itu suatu kehormatan. Kenapa saya menjadikan satu kehormatan? Karena di antara kami 16 hanya kami bertiga yang ditawarkan. Coba, selain dari Diki dan saya, itu merupakan kehormatan besar bagi saya. Mungkin di pandangan teman-teman itu adalah suatu kerendahan, tapi bagi saya itu suatu kehormatan. Ya, mungkin keinginan saya untuk ke Papua mungkin tertunda untuk tahun ini. Tapi kenapa tertunda? Saya ingin itu saya dipersiapkan dulu untuk bisa melanjut ke jenjang berikutnya, untuk bisa mengabdi di suatu lembaga dulu, baru bisa datang ke sana. Saya selalu berpikir begitu. Jadi kalau teman-teman salah berpikir dengan saya, nanti berubah lah. Ya, itu yang terakhir. Keberuntungan bukanlah suatu kebetulan. Ya, bagi orang percaya, saya percaya saya sendiri. Keberuntungan itu bukan suatu kebetulan. Saya lebih selalu enak menggunakannya kata keberuntungan. Dan lain katanya adalah kasih anugerah, kemurahan Tuhan. Jadi kalau beruntung sekali jadi kepala sekolah bukan karena kehebatannya, tapi karena kasih anugerah. Yang teman-teman sebelum ujian, sebelum wisuda sudah mengajar, itu bukan karena kekuatan mereka, tapi suatu keberuntungan karena kasih anugerah Tuhan. Ya, kami juga berdua zaman menjadi bagian dari SLT itu bukan karena kekuatan kami, kepindahan kami atau IPK kami tinggi, enggak, tapi suatu anugerah yang Tuhan berikan lewat beliau di depan ini, ya, untuk kami bisa dipakai ke depannya. Ya, memang saya sadar sendiri dari semester satu apa yang menjadi profesi saya. Saya kadang-kadang bertanya, kalian saya apa sih, main gitar juga kagak, ya, nyanyi juga, jangan kan suaranya tepuk tangan aja pales. Ya. Jadi saya kadang-kadang apa yang menjadi anugerah, apa karunia saya dalam melayani ya. Tapi satu hal yang selalu saya percayakan, kalau dikasih saya kerjakan. Ya, saya orang yang memang cepat ya, kalau bekerja suka cepat bekerja dan agak lebih seperti yang dibilang Karis kita tadi, profesionalismenya harus ada. Jadi agak-agak rapi-rapi begitu lah. Jadi sehingga orang menikmati pekerjaan kita, hasil karya kita itu enak begitu dan bisa dikenal dan bisa menjadi motivasi baginya, sehingga itu bisa membuat satu karya yang lainnya. Maka dari itu setiap orang percaya bisa beruntung bukan karena kepandaian secara intelijensinya, intelektualnya, ya, bukan karena kekuatannya, ya, bukan karena dia mempunyai jabatan tinggi, enggak, ya, atau dia mempunyai segala sesuatu kan dalam kalimat itu kekayaan, bukan, tapi karena pertolongan Tuhan. Jadi saya katakan lebih baiknya, saya lebih enak mengatakan keberuntungan itu karena anugerah Tuhan. Jadi inilah kelima poin yang saya pelajari dari kitab Yosua ini pasal 1 yang saya telah bagikan kepada teman-teman. Kalau kita mau berhasil, beruntung ya di STT ini, lakukanlah, harus ada persiapan. Terlebih kepada adik-adik camat-cami, ya, pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu melangkah jauh. Ya, pastikan langkahmu hari ini adalah merupakan bagian langkahmu untuk menuju kesuksesanmu nantinya. Ya, yang pertama harus ada persiapan, pastikan diri saya dan teman-teman disertai oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah selalu kuat dan teguh hatinya menghadapi proses yang ada di asrama maupun di akademik, ya, dan selalu bertindak hati-hati, meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Tuhan, baru kepada rekan. Dan yang terakhir adalah selalu tekun
dan setia. Kalau kita setia kepada STHB, maka itu yang membuat kita berhasil nanti. Tapi kalau kita duduk di sini, maka kita tidak tertanam baik dalam secara doktrin maupun dalam secara berasrama. Karena asrama berbeda-beda basisnya. Jadi bersyukur tetap setia di STHB. Kalau bisa ajak lagi yang lain kenalan untuk tetap bergabung bersama kita. Biar semuanya sama-sama setia. Ya, haleluya. Mungkin saya bisa saya sharingkan